Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan jasad seorang perempuan di lokasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan personel gabungan dikerahkan guna mempercepat pencarian korban. Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang perempuan di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi tertutup kasur dan berada di dekat kendaraan roda 2. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit dan menggunakan alat berat karena korban tertimbun dalam tanah yang cukup tebal. Menurut data yang diperoleh, korban bernama Yuni merupakan ibu dari korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal Kamis malam yang bernama Maya. Di hari kedua, proses evakuasi mendatangkan satu lagi alat berat untuk membantu proses pencarian jenazah. 16 rumah warga tertimbun. Yang mencari korban saat ini sedang membawa untuk di korban meninggal sekitar pukul 11 siang. Oke. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, relawan, BPBD sebanyak 200 personil. Ini kami mengerahkan Satgas Pencarian Gabungan, Basarnas, TNI Polri, relawan, BNPB, BPBD sekitar 200 orang. Ini sekarang sudah langsung melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera ditemukan. Ini berdasarkan dari hujan lebat beberapa hari. Sebetulnya Jawa Tengah itu sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Terbukti penanganan banjir di Semarang, Kaligawe karena OMC sudah tuntas. Tapi ternyata tadi malam dengan hujan yang tidak terlalu lebat mengakibatkan longsor di Kabupaten Cilacap atau di Kecamatan Majenang tadi. Alat berat juga dikerahkan ke lokasi bencana guna mempercepat pencarian korban. Sementara 20 korban masih belum ditemukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan melanjutkan proses pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Proses pencarian ini melibatkan ratusan personel yang tersebar di sejumlah titik. Pencarian 21 korban hilang dalam musibah tanah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali dilanjutkan Jumat siang. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan warga setempat terus menembus lumpur tebal serta material longsoran. Kondisi tanah yang masih labil membuat evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah telah menambah alat berat dan sejumlah pompa air untuk membuka akses menuju titik longsoran yang tertutup tanah basah setinggi beberapa meter. Selain pencarian korban, petugas juga melakukan penyisiran area tebing mengantisipasi longsor susulan. Warga yang tinggal di zona rawan pun telah dievakuasi sementara ke titik aman. Sementara keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat melihat rumah mereka rata dengan tanah. Ibunya masih tertimbun, Bu? Ya, ibunya udah dibawa ke rumah sakit, udah ketolong, tapi patah tuh, karena retak tulangnya. Waktu kejadian di dalam rumah? Iya, udah keluar, tapi sekejap langsung ketutup rumahnya. 5 menit yang sangat. Tapi bisa menyelamatkan diri? Ya, posisinya dia udah nggak bisa gerak, ya. Diangkat sama bapaknya dia, sama adik saya. Saya jauh dari Kebumen, Pak, ya Allah. Dari Kebumen langsung ke sini? Iya, saya langsung meluncur semalam. Ibu sebagai? Saya anak tertua di keluarga Pak Kasmanto itu, dari keluarga korban tertua. Sampai Tragedi tanah longsor yang melanda Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kamis malam menyebabkan 47 warga terdampak. Data BNPB hingga Jumat siang, 3 orang ditemukan meninggal dunia, 23 orang selamat, dan 21 orang lainnya masih hilang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Bencana tanah longsor ini sontak mengejutkan warga. Pasalnya selama ini tidak pernah terjadi tanah longsor. Menurut kesaksian warga, longsoran tanah ini merupakan kiriman dari atas tebing di perbukitan yang berjarak hampir 1 kilometer dari pemukiman warga. Itu tahu buru anak suruh keluar tapi anaknya masih di dalam. Jadi aku terus setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu cepet itu berlalu di rumah sakit. Aku mah udah di luar sempat lari ke sini, tahu udah rata itu. Siapa Pak yang kena? Yang ketinggal siapa Pak? Yang nggak ada yang tinggal itu. Anak tuh luka-luka tapi di rumah sakit. Sempat keluar iya. Sempat lari. Iya sempat lari, masih ada kesempatan lari belum truk itu belum. Itu tiba-tiba atau ada itu Pak sebelumnya Pak? Tiba-tiba nggak tahu, soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh selama ini nggak ada? Nggak ada diprediksi di sana, tapi ini kiriman dari sana. Ini orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu sebelum kejadian itu dengar suara apa gimana? Ya kalau mau kejadian berapa detik itu seperti pesawat. Begitu? Saya mah apa yang itu, apa suara apa gitu. Gemuruh gitu ya Pak? Gebruk-gebruk langsung kontan itu. Makanya yang lain nggak bisa. Bencana tanah longsor yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, miris. Bencana ini meratakan sedikitnya 16 rumah warga dengan tanah. Dengan cepat, longsoran tanah menerjang permukiman dengan diiringi suara gemuruh. Bencana longsor terjadi pada Jumat dini hari di Desa Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Miris, sebagian besar warga tidak sempat menyelamatkan diri. Hingga kini sebanyak 21 warga masih tertimbun longsor dan 3 orang ditemukan tewas. Menurut keterangan dari BPBD, bencana longsor dipicu hujan lebat di kawasan tersebut. Tim gabungan dari berbagai unsur seperti Basarnas, BPBD, TNI, Polri, Tagana, PMI, dan masyarakat bekerja sama mencari korban yang tertimbun. Dari sisi kerusakan tercatat 12 rumah rusak berat. Sementara itu, mengingat curah hujan dan kontur tanah, 16 rumah di Dusun Cibuyut, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cinyonying terancam longsor susulan. Setidaknya petugas mencatat ada 28 rumah yang berada di daerah rawan longsor. Pemirsa, proyek galian sepanjang Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan ini dikeluhkan warga karena memicu kemacetan. Akibatnya perjalanan menuju tempat tujuan memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. Pada jam sibuk di pagi dan sore hari, kemacetan tidak bisa dihindari di sepanjang Jalan Saharjo. Pengendara dari arah Tebet ke Manggarai tersendat akibat sebagian ruas jalan ini digunakan untuk proyek galian utilitas. Menurut warga, proyek galian sudah berjalan selama sebulan, namun belum ada kepastian kapan penggalian ini akan selesai. Tidak hanya menyebabkan kemacetan, sejumlah toko yang berada di dekat galian juga merasa terganggu karena akses yang terputus. Memasuki akhir tahun, beberapa jalan di Jakarta ini dipenuhi dengan lubang galian. Proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu justru dikeluhkan pengguna jalan karena bikin macet dan berdebu ketika panas terik. Pengguna jalan Jakarta kembali dihadapkan dengan galian yang terhampar di beberapa ruas jalan utama. Meski bertujuan memperbaiki pelayanan publik, proyek galian tetap berdampak kepada warga. Proses pengerjaan yang masih berlangsung membuat jalanan semakin padat dan sempit. Akibatnya, kemacetan pun tak bisa dihindari. Mendekati akhir tahun, sejumlah proyek galian masih saja bikin repot pengendara. Seperti di Jalan Arjuna Selatan Kebonjeruk, di Jalan Tebet Raya dan Dr. Saharjo Jakarta Selatan. Lubang pembangunan drainase juga membuat warga Jalan Bojong Raya Kembangan Jakarta Barat untuk sementara harus mengurut dada dan lebih bersabar. Menanggapi keluhan warga, Pemprov bertekad segera menuntaskan proyek-proyek galian serupa, salah satunya melalui informasi yang jelas dan terbuka ke publik. Orang membayangkan proyek seperti ini kayaknya nggak ada apa-apa, padahal di bawah ini yang bekerja banyak sekali. Nah, itulah yang akan kami lakukan, sehingga dengan demikian komunikasi publik akan kami perbaiki dan kemudian
supaya masyarakat tahu ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Saat ini masyarakat masih menanti hasil nyata dari deretan galian aktif di sepanjang jalan ini. Sambil berharap pada tahun baru nanti bisa melintasi jalan baru yang lebih mulus dan juga bebas lubang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral kasus penculikan Bilkis, warga suku Anak Dalam mengungkapkan jika dirinya tertipu dengan pelaku yang menjual Bilkis kepada anaknya seharga 80 juta rupiah. Warga suku Anak Dalam yang ada di Kabupaten Merangin buka suara terkait kasus penculikan Bilkis. Dirinya ini mengaku merasa ditipu dengan penjual Bilkis. Pasalnya suku Anak Dalam tidak mengetahui jika Bilkis adalah korban penculikan. Saat pelaku menjual Bilkis, pelaku menjelaskan jika kedua orang tua Bilkis bersedia anaknya diadopsi oleh warga suku Anak Dalam. Pelaku pun meyakini warga suku Anak Dalam. Jika terjadi sesuatu terkait adopsi Bilkis, pelaku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Dia tuh kan jual pada anak buah aku. Ya. Jualnya itu kan ada dengan surat izin. Surat izin dari mamanya sama bapak. Ya. Karena adalah kami pegang, ada pula materai di situ. Jadi suku Anak Dalam itu percaya pada materai itu, percaya pada surat itu. Memang dia tidak bisa tulis baca, Pak. Tapi dia yakin. Daripada dilempar jauh, lebih baik kami yang